terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa
sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita bacakan dan kita telah dengar bersama. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja selalu ya, dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bahwa seorang yang sakit, yang namanya Naaman, dia adalah seorang panglima tentara Raja Aram. Dan apa yang dilakukan Naaman ini mengkisahkan kepada kita tentang bagaimana dia disembuhkan melalui pelayanan daripada Nabi Tuhan, abdi Allah yang bernama Elisa. Ya, kalau kita baca kisahnya, kalau kita perhatikan bersama-sama, penderitaan Naaman yaitu adalah penyakit kusta yang dia alami. Nah, bagi orang Israel, sakit kusta bagi mereka membuat peraturan ketika orang itu kena sakit kusta, mereka mesti harus diasingkan. Mereka mesti harus disendirikan, mereka mesti harus dikecilkan. Ya, itu bagi orang Israel. Berbeda dengan orang Aram, ya, orang yang di luar orang Yahudi atau di luar orang Israel. Bagi orang Arab itu sudah anggap biasa-biasa saja penyakit kusta. Contohnya saja adalah Panglima Naaman. Nah, dia seorang panglima, dia seorang yang sangat diberkati Tuhan sehingga dia lewat kemampuannya dia, peperangan yang dia miliki, dia memperoleh kemenangan bagi bangsa Aram. Sampai ketika mereka menawan akan tawanan daripada orang Israel, salah satu perempuan yang dibawa pulang, nah, Naaman pekerjakan sebagai seorang tawanan yang dia bekerja di rumahnya Naaman sendiri. Dan hasil pembicaraan antara perempuan Israel ini dengan nyonya Naaman atau istri Naaman ini membuat Naaman akhirnya bergerak untuk pergi ke Samaria atau ke Israel untuk apa? Menerima kesembuhan. Nah, kesaksian seorang perempuan ini menuntun Naaman untuk dia harus ke sana. Nah, kalau kita baca selanjutnya, maka kita sudah tahu ceritanya. Naaman akhirnya pergi dan dia akhirnya mesti harus mandi di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang sudah sering kita dengar mungkin dan sudah sering kita mengerti akan jalur ceritanya.
Tapi hari ini kita dapatkan apa dari kisah ini? Saya ingin merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memahami sebenarnya bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu ketika kita datang untuk mencari Tuhan. Apa yang kita harapkan ketika kita datang mencari Tuhan? Nah, kadang-kadang kita mencari Tuhan hanya untuk sebuah kesembuhan, atau kita mencari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, kisah tentang Naaman ini yaitu ketika dia mencari Tuhan, dia hanya mencari untuk sebuah kesembuhan. Ya. Nah, saudara cari Tuhan buat apa? Jangan-jangan cuma kita mencari Tuhan hanya untuk meminta sejumlah kebutuhan kita untuk dipenuhi oleh Tuhan. Tapi hari ini kita boleh belajar bahwa kita mencari Tuhan. Kita datang supaya kita merendahkan diri kita. Kita mengakui akan kesalahan-kesalahan kita, akan dosa kita, supaya kita ditahirkan, kita disucikan. Ya, seperti tubuh Naaman, ketika dia ditahirkan, dia harus membenamkan dirinya, ya, dia harus membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Gambarannya bagi kita itu seperti ketika kita mengaku datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita dibaptis, kita ditenggelamkan. Nah, kita menguburkan setiap dosa kita. Dan sehingga ketika kita kembali bangkit, kita sudah bangkit dalam tubuh yang baru, ya, kita sudah lahir baru, kita sudah ditahirkan. Nah, ini gambaran dari kisah ini, di mana kita datang bukan cuma sekedar untuk memperoleh kesembuhan, tapi kita benar-benar datang untuk menerima, yaitu pemulihan. Kita datang untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita datang dan kita ditahirkan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi kita bukan sekedar cuma cari Tuhan untuk suatu kesembuhan, atau kita mencari Tuhan hanya untuk dipenuhi keberkatan kita, diberkati secara jasmani. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua dari kisah ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita, yaitu kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam sebuah kebenaran. Mestinya kita datang dalam kebenaran. Sebab ketika kita datang setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita akan menemukan jalan-jalan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisah Naaman, ya, dia datang ke Israel. Dia datang untuk mencari kesembuhan, dan dia temukan seorang yang bernama Elisa. Ketika Elisa berkata kepada Raja Israel untuk suruh dia datang ke sini supaya dia tahu bahwa di Israel ada nabi Tuhan. Nah, bicara tentang nabi Tuhan, seorang yang menyampaikan akan suara Tuhan. Jadi Elisa lagi sementara berbicara bahwa kita datang kepada Tuhan, mencari kebenarannya dan menuntun kita supaya kita berjalan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh tuntunan Tuhan supaya kita berjalan dalam kebenaran. Banyak orang hanya cuma membutuhkan berkat Tuhan, tapi tidak butuh Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada orang-orang yang ingin didoakan untuk mengalami kesembuhan. Mereka ingin hanya pengalaman dengan Tuhan disembuhkan, tapi mereka tidak perlu Tuhan. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau datang untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibarat kata ketika kita buka toko, kita tidak suka sama orangnya, tapi kita suka dengan uang daripada orang yang datang belanja di toko kita. Sama dengan kita butuh Tuhan, kita cuma hanya butuh berkatnya daripada Tuhan, tapi kita tidak butuh Tuhannya. Saudara, kita perlu Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebab saya mau katakan, Dia adalah sumber dalam kehidupan kita. Karena itu datanglah dengan kebenaran. Ketika kita datang dalam kebenaran yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita akan menemukan akan jalan-jalan daripada Tuhan sendiri. Kita sampai ketemu dengan pribadi Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama tadi yaitu kita mencari Tuhan, bukan cuma sekedar mencari untuk kesembuhan, ya, tapi kita datang untuk pengampunan dosa kita. Setelah itu kita dibenarkan oleh Tuhan, kita disucikan, kita ditahirkan, kita datang dalam kebenaran untuk apa? Untuk kita menemukan jalan-jalan Tuhan. Tuhan menuntun kita senantiasa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau kita datang sama Tuhan, kita mau berjalan dengan Tuhan, kita mengikuti Tuhan, saya mau katakan, ikutilah Tuhan sampai selesai, sampai akhir. Jangan setengah-setengah.
Jangan separuh-separuh, tapi iring Tuhan sampai akhir. Ya, kita belajar kalau kita lihat kisah ini. Naaman, dia datang kepada Elisa, seorang abdi Allah. Dan Elisa ini ketika mau mengikuti Tuhan, dia diajak oleh Elia. Dan dia mengikuti Elia sampai akhir. Sampai dia menerima 2 bagian daripada roh Elia. Dia diurapi oleh Tuhan, dia boleh menjadi berkat. Jadi dia mengikuti Tuhan, Elia sampai akhir. Dan kita dapat belajar bersama-sama. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, mari sampai akhir. Jangan separuh-separuh. Jangan keluar masuk. Ya. Jangan karena ada persoalan, masalah kita tinggalkan Tuhan. Kecewa dengan hamba Tuhan, kita tidak mau datang ke gereja. Kecewa dengan pengerja, kecewa dengan majelis, kecewa dengan orang gereja. Kita akhirnya mempersalahkan Tuhan. Kita akhirnya tidak mau mengikuti Tuhan sampai akhir. Kita murtad istilahnya. Kita meninggalkan Tuhan. Hari ini kita belajar bertobat. Kita mau datang kepada Tuhan dan mau mengiring Tuhan sampai akhir. Lalu yang keempat, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, yang keempat yang kita harus ini lakukan, yaitu lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Ya, lakukanlah itu. Dan kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan hanya minta kepada kita supaya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukankah bagi seorang Naaman, perintah untuk pergi pendamkan diri di Sungai Yordan itu sesuatu yang sangat mudah. Tetapi Alkitab menceritakan buat kita, Naaman dia menjadi gusar, ya. Dia menjadi gusar, dia akhirnya mau meninggalkan, dia mau pergi dengan kesombongan hati, dia tidak mau untuk mengikuti perintah daripada abdi Allah ini. Bukankah dalam hidup kita jangan seperti Naaman yang bisa berargumentasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan kasih perintah buat kita selalu bertanya-tanya. Kita selalu bertanya A, bertanya B. Kita selalu berargumentasi. Naaman dia berargumentasi, dia bilang, kenapa nggak Abana? Kenapa nggak Parpar? Sungai-sungai di Damsyik saja, itu kan lebih baik daripada sungai di Israel, yaitu sungai Yordan. Kenapa mesti harus di Yordan? Nah, kadang dalam hidup kita ada perintah-perintah yang ringan bagi kita, tetapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Kita kadang berbantah-bantah, kita kadang bertanya, benar nggak ya? Benar nggak ya? Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ketika Tuhan berfirman kepada kita, katanya, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Tetapi ketika kita jalani hidup, kita masih aja hidup dengan kekhawatiran, kita masih aja hidup dengan ketakutan. Ketika Tuhan ajarkan kita supaya kita melakukan kasih, ya, kita balik bertanya lagi sama Tuhan, apakah ini Tuhan? Apakah ini yang harus saya lakukan? Padahal Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ayo mari kita lakukan kasih. Kasihilah sesamamu. Tapi kita bertanya lagi. Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita dapat merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jangan sampai kita hanya cuma mencari Tuhan karena kesembuhan. Jangan kita mencari Tuhan hanya cuma supaya kita dipenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita mau datang untuk mengaku dosa kita. Kita mau disucikan, kita mau ditahirkan. Lalu kita berjalan dalam kebenaran karena Tuhan telah membenarkan kita. Supaya kita berjalan dalam kebenaran yang menuntun kita kepada Tuhan, kepada sumber berkat kita. Ya. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah berjalan bersama mengikuti Tuhan, mari ikutilah Dia sampai akhir. Jangan separuh-separuh, jangan mundur. Ketika ada persoalan dan pergumulan hidup kita, mari kita maju terus dalam mengiring Tuhan sampai akhir. Sebab saya percaya ada jalan Tuhan yang Tuhan sediakan. Lalu lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan percaya, dengan iman, taat. Lakukanlah. Ketika kita mulai melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Seperti Naaman, dia disembuhkan dari sakit kustanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Berfirmanlah senantiasa bagi kami. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya Tuhan, kami rindu Engkau Allah yang senantiasa menyucikan kami, menguduskan kami ya Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang menuntun kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengikuti Tuhan, berjalan sampai akhir, dan kami mau melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami, perbaharuilah kami, kerjakanlah itu dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah senantiasa memberkati kami jemaat Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kami ketika kami sakit. Engkau Allah yang memberikan pertolongan kepada kami, memberikan jalan keluar bagi kami, mulai saat ini sampai selamanya. Kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Doa saya yaitu biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kita, supaya kita senantiasa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita, dan biarlah kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu dalam renungan besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.